Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menjelaskan ya terkait penyakit internal hewan kecil ya. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang respiratory disease ya oleh saya sendiri Dr. Hewan Ahmad Fauzi MSc. Nah, untuk buku pegangan kita dan mata kuliah ini saya ambil dari bukunya Small Animal Internal Medicine oleh Darcy dan Sherry ya. Jadi teman-teman bisa akses juga di VLM2. Baik, sebelum kita lanjut ke penyakit, kita memahami dulu terkait anatomi pernafasan ya, tersusun atas sistem pernafasan bagian atas dan sistem pernafasan bagian bawah. Memang pada saat terjadi penyakit itu bisa saja kelainan itu terlihat dari pernafasan atas, bisa juga terlihat dari pernafasan bagian bawah ya, tipe nafas dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini anatomi bagian saluran respirasi bagian atas terdiri atas nasal, kemudian di sini ada nasofaring ya, kemudian nanti lanjut ke faring. Di sebelah faring ini ada esofagus. Nah, ketika hewan mengalami gangguan pada saluran pernafasan, terlihat nanti biasanya ada nasal discharge ya. Dia kotor sekitar hidungnya. Terlebih apabila organ patogennya itu menimbulkan kerusakan di bagian vestibula, ini tidak sedikit anjing maupun kucing itu kehilangan jaringan di vestibula sini ya. Sehingga nanti akan mudah sekali terlihat ada gangguan di bagian saluran pernafasannya. Nah, kemudian yang kedua ada anatomi pernafasan bagian bawah, ya tersusun atas lobus-lobus ya dari parenkim pulmo ya. Ini ada trachea, kemudian ada percabangan dari bronchus, ya, kemudian ada bronchiolus, ini bronchiolus bronchial trees, kemudian ini seperti lihat ranting-ranting ya, seperti pohon ya. Nanti percabangan lebih kecil lagi itu alveolus, yang mana terdapatnya pertukaran O2 dan CO2. Nah, ini ada beberapa penyakit pada saluran respirasi ya. Ya, saya ini bagi menjadi wilayah-wilayahnya ada 4 bagian ya. Ini ada nasal disorder, itu tracheal disorder, parenchymal disorder, dan pleural space disorder. Ya, saya bagi berdasarkan lokasinya. Ya, nah, oke, kita mulai dari nasal disorder. Yang pertama adalah feline upper respiratory tract infection. Ya, ini adalah sistem infeksi pada sistem pernapasan bagian atas. Ya, adapun penyebab dari agennya pada kucing umumnya adalah FRR atau feline rhinotracheitis virus. Ya, ini umumnya di vaksin kucing itu udah ada vaksin feline rhinotracheitis ini. Kemudian yang kedua yang sering ditemukan adalah feline herpes virus 1 atau feline calicivirus 1 ya. Ini adalah beberapa penyebab agen yang sering terjadi menyerang pada upper respiratory ya. Dan kadang ditemukan juga infeksi ikutan lainnya seperti chlamydia ya. Dan di sini ada mycoplasma bordetella bronchiseptica ya. Tapi umumnya ini less often, jarang sekali terjadi infeksi ikutan. Kemudian transmisinya bagaimana? Transmisi dari feline rhinotracheitis maupun feline calicivirus ini bisa lewat kontak langsung ya dengan hewan yang terinfeksi, atau bisa lewat vomit. Vomit ini contohnya seperti contaminated, kandang-kandang yang terkontaminasi ya. Contohnya tidak hanya kandangnya, sebenarnya bisa tempat makan, handuk ya, alas, litter box dan sebagainya ya. Karena virus ini sangat tahan terhadap waktu ya. Jadi bisa bertahan beberapa jam sampai beberapa hari di dalam satu kali misalkan bersin dan sebagainya. Kemudian aerosol transmission juga bisa terjadi ya. Tapi transmisi aerosol lewat udara ini dalam jarak yang mungkin cukup dekat ya, mungkin saling berhadapan ya.
yang mana kurang dari 4 kaki ya. Kemudian ini sangat sering terjadi pada yang masih kecil ya, unvaccinated cat ya, pada kucing juga yang belum divaksin, atau di dalam kawanan kucing di dalam cat race ya, multi cat household. Jadi di dalam kawanan kucing yang mana umurnya sangat beragam ya. Ini diketahui bahwa umumnya kalau kucing terkena rhinotrachetis maupun calicivirus, virusnya itu bisa bertahan di luar itu 18-24 jam atau sekitar 1 hari untuk Valen rhinotrachetis, sedangkan yang untuk Valen calicivirus itu bisa 1 minggu ya, 8-10 hari di sini ya. Jadi kalisi ini sangat kuat ya virusnya dibandingkan dengan rhinotrachetis ya, dia bisa bertahan 8-10 hari ya. Kemudian dari beberapa kucing yang sembuh itu bisa menyebabkan kondisi subklinis ya, yang carrier. Jadi dia sudah kebal tapi bisa menularkan ke kucing yang lain, yang kita sebut sebagai reservoir for virus. Jadi dia kebal terhadap dirinya sendiri dan tapi bisa membawakan penyakit bagi kucing yang lainnya. Nah, ini kalau kita pilah-pilah perbedaan gejala klinis dari Feline rhinotrachetis virus dengan Feline calicivirus ya. Jadi incubation period, masa inkubasi itu masa masuknya virus sampai menimbulkan gejala klinis itu 3-5 hari, sedangkan kalisi itu lebih cepat 1-3 hari. Nah, durasi penyakitnya ini hampir mirip ya, 5-10, 5-7 hari. Dan biasanya kalau saya memang kalau melihat virus itu dari pertama gejala muncul, kita sebut masa kritis ya. Apabila dia dalam 1 minggu survive, ya kemungkinan hewan itu punya kekebalan terhadap kemungkinan hidupnya lebih tinggi. Tapi kalau misalkan sejak pertama kali kena kemudian kondisinya tambah drop, kemudian mati, nah itu kemungkinan sistem imunnya lagi buruk ya. Nah, hati-hati dalam kucing-kucing yang sudah sembuh ya, karena dia bisa menjadi carrier ya, atau reservoir buat kucing yang lainnya. Untuk gejala klinis yang lain seperti anoreksia dan depresi pada rhinotrachetis itu sering terlihat dan dibandingkan calicivirus ya. Kadang kalau calicivirus bisa terlihat, bisa tidak ya. Kemudian gejala demam lebih sering terlihat di rhinotrachetis dibandingkan calicivirus. Kemudian gejala klinis dari pada nasal itu akan timbul sneezing ya, jadi bersin-bersin lebih sering dibandingkan yang rhinotrachetis, lebih sering dibandingkan calicivirus. Kemudian ada nasal discharge, ada keluar leleran ya, ada ulcer di bagian naresnya. Kemudian ada turbinate ya, turbinate tadi yang saya bilang ini jadi ini bagian vestibul atau turbinatnya ini kemungkinan akan mengalami necrosis di situ ya. Baik. Kemudian ocular sign ya, jadi terlihat pada rhinotrachetis dia lebih parah dibandingkan calicivirus. Jadi terlihat di sini konjungtivitis, kemudian ulcerative keratitis ya, kemudian panophthalmitis ya, jadi ada kelainan di sekitar kelopak mata ya. Dia lebih tampak terlihat di rhinotrachetis dibanding calicivirus. Cuman di oral sign ini kalau calicivirus dia lebih tampak ya, terlihat dibandingkan rhinotrachetis ya. Kalau di calicivirus ini akan terlihat ada ulcer, sedangkan kalau di rhinotrachetis hanya hipersalivasi. Jadi hati-hati kalau misalnya nemu kucing ada hipersalivasi, kemungkinan diferensial diagnosa mengarah ke rhinotrachetis. Tapi hipersalivasi ini tidak hanya virus ya, bisa karena keracunan, bisa karena mungkin menelan sesuatu yang pahit, itu bisa menimbulkan hipersalivasi ya. Dia panting itu juga bisa menimbulkan hipersalivasi. Kemudian pulmonary sign itu bakterial pneumonia itu sangat jarang. Kemudian di sini kalau calicivirus viral pneumonia infrequent, jadi gejala ikutan yang lain. Jadi selain dari kalisi itu bisa terjadi ya. Nah, di sini terlihat abortus ya. Jadi
abortus itu tidak hanya disebabkan oleh bakteri, bisa juga karena virus. Makanya harus tahu nih status vaksin si hewan, apakah pernah divaksin atau tidak. Misalkan kalau ada terjadi case keguguran pada kelinci, kemungkinan salah satu penyebabnya bisa karena virus ya, contohnya pada rhinotrachetis virus ya. Nah, ini contoh dari gejala klinis yang tampak ketika mengalami feline rhinotrachetis virus maupun feline calicivirus. Ya, umumnya kalau rhinotrachetis ya ada nasal discharge di sini ya. Kemudian di daerah kelopak mata terlihat ada konjungtivitis ya, kemungkinan di mulutnya ada hipersalivasi ya. Ini bisa juga ini disertai dengan chlamydia ya. Chlamydia karena ada infeksi sekunder, sehingga kita kalau menemukan gejala seperti ini mengarah ke rhinotrachetis perlu waspada, jangan sampai, mungkin perlu diisolasi, jangan sampai dia menulari ke teman atau di sekitar kucing yang lain. Ya, kalau calicivirus seperti ini ada ulcer di sekitar tongue atau lidah ya, bisa juga di palatumnya atau bisa juga di gusinya, gingivitis ya. Ya, ini tanda-tanda yang khas ya pada calicivirus ya. Oke. Kemudian clinical finding biasanya umumnya kalau hewan terkena infeksi virus pada upper respiratory, ini gejala umum sebenarnya, anoreksia ya, tidak mau makan, lemah, letargi, oculonasal discharge, jadi di sekitar mata maupun hidungnya keluar cairan, leleran, sneezing, bersin-bersin ya. Ini seperti flu biasa, tapi kita perlu waspadai mengarah ke tadi virus ya, karena ini juga sifatnya biasanya kalau dia tidak segera ditangani bisa, atau mungkin belum pernah divaksin, bisa menyerang ke kucing yang lainnya. Kemudian feline rhinotrachetis virus umumnya dia memproduksi atau memperlihatkan ada gejala perubahan di okular nasal ya, dan corneal ulcer ya. Jadi hati-hati kalau terlihat ada corneal ulcer, itu bisa menimbulkan kebutaan kalau tidak segera ditangani ya, ada ulcer di kornea. Kemudian kalau calicivirus yang terlihat itu adalah oral ya, jadi sekitar mulutnya. Baik, kemudian untuk diagnosanya bagaimana? Diagnosanya based on consistent clinical sign. Jadi umumnya bisa satu, bisa juga kombinasi di antara keduanya ya. Jadi gejala klinis yang seperti tadi ada, misalkan ada oculonasal discharge ya, kita perlu memasukkan diferensial diagnosanya itu adalah feline rhinotrachetis virus ya. Di samping juga bisa saja ocular nasal discharge itu akibat bakteri bisa, atau mycoplasma bisa ya, sehingga nanti untuk identifikasi dari infeksinya memang kalau virus agak susah ya, sulit sekali, tidak seperti bakteri. Yang bakteri kita swab, kita isolasi, lihat di mikroskop mungkin bisa kelihatan. Cuma kalau virus agak sulit ya, mungkin harus menemu inclusion body-nya. Nah, inclusion body ini tidak mudah untuk menemukan di sitologi ya, sehingga paling mudah biasanya ada serologi, tapi ini serologi cukup tricky karena memakan waktu yang cukup lama. Bisa dengan menggunakan fluorescent antibody staining, atau bisa juga menggunakan neutralizing antibody titers ya. Tapi ini jarang sekali dilakukan karena membutuhkan waktu lama. Biasanya kucingnya udah mati duluan baru ketahuan ininya. Yang paling bagus sebenarnya ada PCR ya, polymerase chain reaction ini ya. Biasanya mampu dengan lebih cepat daripada serologi ya, untuk mendeteksi apakah ada virus atau tidak ya. Kemudian perlu juga dilakukan tes yang lain seperti feline leukemia atau feline ini immunodeficiency virus ya. Kalau misalkan di manusia itu human ya, HIV ya. Kalau di kucing namanya feline immunodeficiency virus infection ya. Apabila tidak sembuh atau mungkin berulang-ulang ya, atau tambah parah yang misalkan ya, kita perlu curiga ke penyakit yang lain. Dan ini memang kita perlu waspada ya terhadap kemungkinan ini ya. Bagaimana dengan treatmentnya ya? Biasanya
mostly supportive ya. Jadi terapi suportif itu seperti terapi menghilangkan simptom. Ya kalau misalkan dia sulit nafas dikasih bronchodilatator, kemudian ada nasal discharge dikasih mukopurulen dan sebagainya. Kalau misalkan dia batuk dikasih antitusif dan sebagainya. Ya kalau misalnya dehidrasi dihilangkan dehidrasinya. Mostly supportive. Karena kalau untuk membunuh virusnya agak sulit ya. Kita harus edukasi memang ke owner untuk memvaksin si kucing tersebut ya. Kalau misalkan sudah ada indikasi satu ekor terkena, kita perlu isolasi dan yang lain itu mungkin diobservasi terlebih dahulu dan disarankan untuk divaksin. Karena nanti biasanya tinggal menunggu waktu ya. Apabila di dalam kawanan apalagi itu K3 sangat bahaya sekali ya. Biasanya kondisi ini juga usually self-limiting. Jadi dia bisa sembuh sendiri sebenarnya dengan gejala klinis yang tadi 5-7 hari dia survive ya, dia sembuh ya. Tapi perlu hati-hati karena bisa menyebabkan reservoir bagi pasien yang lain. Dan masa ketika kita merawat kucing tersebut disarankan untuk outpatient. Jadi dia disendirikan, diisolasi ya. Untuk mengurangi kontaminasi terhadap benda-benda. Misalkan kalau itu dirawat inap di rumah sakit ya, kita jangan sampai bekas si kucing yang kena infeksi virus tersebut bisa nulari ke kucing yang lain yang sehat. Kemudian symptomatic terapi, jadi seperti memberikan nasal kongesti ya, supaya dia lebih mudah untuk bernafas ya. Atau mungkin ada obstruksi situ kita hilangkan atau kita angkat ya, dari eksternal. Misalkan ada removing dried exudate from the external nares ya, supaya dia lebih mudah untuk mengambil nafas. Untuk nasal decongestant itu bisa menggunakan beberapa obat seperti phenylephrine ya, oxymetazoline ya. Ini beberapa obat yang mungkin bisa dipakai untuk pengobatan untuk tadi nasal decongestant ya. Kemudian bagaimana dengan pemberian antibiotik? Boleh saja apabila ada indikasi, misalnya tadi ada nasal discharge yang purulen atau mukopurulen, kan biasanya ada indikasi mengarah ke bakteri, sehingga perlu ada pemberian antibiotik untuk membunuh baik itu secondary bacterial infection maupun primary bacterial infection ya. Jadi apabila ada indikasi nasal discharge, murulen ya, kita bisa memberikan beberapa antibiotik yang nanti lebih mengarah ke pernafasan ya. Jadi bisa pakai ampicillin dan amoxicillin ya. Untuk tapi ini umumnya kalau ampicillin, amoxicillin sudah beberapa dosen yang di tempat kita itu sudah melakukan riset ya. Ada berapa kucing itu sudah resisten terhadap ampicillin, amoxicillin karena sudah terlalu sering dipakai ya. Nanti bisa dipertimbangkan, bisa diganti dengan beberapa antibiotik yang chance-nya lebih ke pernafasan seperti chloramphenicol, tetracycline dan doxycycline. Khususnya apabila dia mengalami ada infeksi sekunder dari bakteri seperti chlamydia dan mycoplasma ini ya. Kemudian treatment dari oral lesion bisa juga dikasih chlorhexidine solution secara topikal untuk necrotic oral lesion. Tapi hati-hati untuk chlorhexidine ini harus diperhatikan persentasenya, jangan terlalu pekat ya, karena itu cukup pahit rasanya dan bisa menyebabkan hipersalivasi. Kemudian bisa juga nanti ditambahkan beberapa treatment ocular lesion ya, untuk matanya itu seperti pemberian antibiotik ya, ophthalmic ointment dan atropine untuk mata. Seperti ini yang mengandung antiviral juga bisa seperti idoxuridin ya, trifluridin ya. Itu bisa mentreatment pada beberapa penyakit yang disebabkan oleh Falen rhinotracheitis virus ya. Kemudian apabila ada indikasi ke ocular lesion bisa juga diberikan topical tetracycline ointment ya. Kemudian untuk supportive terapi yang lain itu seperti ini ada intravena fluid terapi cairan secara intravena. Kemudian prevention ini yang perlu kita edukasi ke owner untuk senantiasa memberikan vaksinasi ya, untuk mencegah
terkenanya virus seperti ini, karena kalau sudah kena virus agak sulit untuk dilakukan terapi ya. Kemudian tapi ini perlu juga disarankan bahwa diberikan informasi bahwa vaksin produk itu tidak bisa membunuh semua atau melindungi semua strain dari Valent calicivirus ya. Ya. Kemudian untuk vaksin sendiri bisa dilakukan atau diawali pada umur 2 bulan ya, sekitar 8 minggu ya, nanti di booster lagi 1 bulan berikutnya atau paling nggak 12 sampai 14 minggu ya. Biasanya disarankan memang 1 bulan setelah itu 12 minggu ya, 2 bulan habis itu dilakukan revaksinasi annual atau tiap tahun ya. Kemudian isolasi apabila terlihat bahwa ada hewan yang menunjukkan gejala seperti di atas, ada mungkin dari sneezing, kemudian nasal discharge, ocular nasal discharge dan sebagainya, itu kita perlu waspadai, mungkin perlu diisolasi ya. Kemudian minimize stress ya, menjaga kandang tetap bersih, hangat ya, ventilasinya bagus ya. Kemudian desinfeksi ya, ini juga sangat penting untuk mengurangi ya kontaminasi yang ada di sekitar area kandang maupun tempat pakan dan sebagainya ya. Blanket ya, food disease, kemudian cakes dan sebagainya, ini perlu dilakukan desinfeksi ya. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang virus, nanti selanjutnya kita akan membahas tentang nasal disorder. Yang kedua itu adalah aspergillosis. Etiologinya sebagian besar akibat karena Aspergillus fumigatus ya, yang mana another species juga bisa seperti Aspergillus nidulans, niger dan flavus ya, itu bisa menyebabkan aspergillosis ya. Predisposisi faktornya bisa karena sistem imun yang turun ya atau terdepres ya, bisa karena infeksi lain ya sehingga sistem imunnya turun, kemudian atau underlying nasal disease ya, seperti contohnya ada neoplasia ya, atau dia terkena mikroorganisme lain yang bisa menyebabkan sebagai salah satu faktor predisposisi ya. Untuk di anjing sendiri, nasal aspergillosis tidak mengenal umur dan tidak mengenal breed ya. Predisposisinya tidak ada yang spesifik ya, dan umumnya aspergillosis ini sering terjadi di anjing dan jarang sekali di kucing ya, walaupun bisa ya. Kemudian patogenesisnya, hasil dari infeksinya itu sangat tergantung dari jumlah bakterinya, kerusakannya, nekrosis pada nasal mukosa dan sebagainya, turbinatesnya, yaitu sangat tergantung pada itu ya. Kemudian clinical finding yang sering ditemukan apabila kita memegang area muka itu terasa, muka dari si anjing itu terasa sakit ya. Kadang terlihat juga ada nasal discharge baik uni maupun bilateral sangiopurulen ya. Jadi sudah terlihat ada nasal discharge yang purulen ya di situ ya. Kemudian untuk diagnosanya bisa dengan radiograf ya, atau bisa juga sebenarnya terlihat ada turbinate destruction. Jadi terlihat di sekitar nasal itu ada kehilangan jaringan ya. Itu bisa menjadi salah satu penanda seperti ini ya. Biasanya lubangnya itu bulat seperti ini nih, turbinatenya itu hilang. Jadi ada jaringannya yang hilang seperti ini, dan keluar ini terlihat ada leleran berwarna merahan ya, purulan dan sebagainya. Ini menjadikan salah satu, mungkin perlu kita tindak lanjuti ke ronsen juga ya untuk memperkuat diagnosa, dan bisa juga melakukan biopsi ya. Kemudian yang kedua, nanti kita udah bahas masalah nasal, yang kedua ini adalah tracheal disorder. Nah, tracheal disorder ini ada infeksi dan ada yang non infeksi. Kita bahas dulu yang infeksi. Nah, infeksi, salah satu penyakitnya adalah infectious tracheobronchitis atau dengan ITB ya, infectious tracheobronchitis. Sebenarnya tidak hanya di trakeanya tapi juga di bronkusnya. Kalau teman-teman sering baca di jurnal itu ada di istilah kennel cough, itu batuk di dalam kawanan anjing, atau mungkin tempat peliharaan anjing, dalam kawanan anjing ya, kennel cough. Jadi ITB atau infectious tracheobronchitis, kennel cough ini itu adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat sering terjadi ya
di anjing ya. Biasanya nanti yang sering itu ada terlihat di sejarahnya bahwa dia pernah kontak dengan anjing yang lain ya, seperti mungkin dia datang dari mungkin kennel atau dia menghadiri dog show dan sebagainya ya, pernah kontak dengan anjing lain, pada intinya seperti itu. Dan etiologinya sangat banyak ini kennel cough. Bisa karena Bordetella bronchoseptica, parainfluenza, mycoplasma, canine adenovirus tipe 1, 2, canine herpesvirus, reovirus, canine distemper virus. Bisa sendiri, bisa kombinasi di antara kedua. Jadi bisa bakteri campur virus, bisa bakteri-bakteri, bisa juga virus-virus ya. Nah, umumnya kalau kita lihat vaksin itu beberapa memang vaksin yang tersedia di lapangan itu sudah mengcover beberapa virus ini ya. Para influenza sudah tercover, canine adenovirus sudah tercover, kemudian canine distemper, parvovirus, kemudian hepatitis ya, leptospirosis dan sebagainya sudah tercover ya. Jadi ini beberapa etiologi yang mungkin bisa sendiri, bisa bergabung dengan yang lain. Nah, bagaimana clinical finding yang atau gejala klinis yang tampak ketika terjadi tracheal disorder ya. Jadi biasanya ada infeksio tracheobronchitis ya, yang mana ditandai dengan gejala batuk yang seperti bell, honking, hook gitu ya. Jadi frequent, kemudian batuk yang cukup berat ya, bisa dia itu ada dahaknya, bisa tidak ya. Ini tergantung. Biasanya ini akan diperparah ya, diperparah dengan exercise atau excitement. Jadi dia dengan gerak olahraga atau mungkin berlari ya, dia akan tampak batuknya akan lebih berat ya. Kemudian bisa juga batuk ini terlihat atau terinduksi ya, terangsang apabila kita palpasi di daerah trakea ya. Nah, kemudian komplikasinya bisa disebabkan oleh secondary bacterial infection ya, tapi jarang ya. Sebenarnya ini ada collapsing trachea, chronic bronchitis ya, immotile cilia syndrome dan sebagainya. Kemudian bagaimana diagnosanya? Biasanya untuk diagnosa ITB ini sangat bergantung sekali history dan physical examination. Jadi apakah kandang dalam kawanan yang banyak, multi age di dalam itu, kemudian belum pernah divaksin, itu mungkin salah satu hal yang mungkin kita perlu catat ya. Di samping nanti kita melanjutkan physical examination selanjutnya, pemeriksaan fisik ya. Apa mungkin anjing sebelumnya pernah terkena batuk ya di dalam kawanan ya, belum pernah divaksin, itu mungkin salah satu yang perlu kita garis bawahi untuk diagnosa. Kemudian bila perlu, kalau dia tetap kasusnya setelah dikasih obat belum ada perkembangan, dia persisten ya, atau complicated ya, dia dengan beberapa penyakit yang lain, kita perlu mungkin ditambahkan beberapa pemeriksaan seperti CBC, complete blood count, serum biochemical profile ya, bisa ditambahkan dengan radiografi pada toraks ya, atau transtracheal wash, atau mungkin BAL namanya, bronchoalveolar lavage ya, untuk mengetahui memang apakah murni karena bakteri atau bisa mungkin ada indikasi ke arah jambu dan sebagainya. Itu perlu kita telusuri di situ dengan BAL ya. CBC biasanya nanti kelihatan ada peningkatan neutrofil, basofil, eosinofil ya. Kalau misalnya ada alergi, biasanya eosinofil juga ikut naik. Monosit apabila dia penyakitnya sudah lama ya, kronis ya, dia ikut naik. Nah, jadi kennel cough spread ini virusnya bisa menyebar secara aerosol, bisa juga menyebar lewat vomits ya, misalkan tempat makan, kemudian blanket tadi, bisa kain dan sebagainya ya. Orang pun jadi dia bersentuhan dengan si anjing yang lain ya, kontak dengan anjing lain yang terinfeksi ya, itu bisa lewat beberapa sarana ya. Kemudian treatmentnya bagaimana ya? Biasanya kalau dia hewannya itu sistem imunnya bagus, dia bisa sembuh sendiri ya.
dia bisa sembuh diri dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Ya, cuman ketika hewannya itu tidak dikurangi simptomnya, bisa saja nanti nafasnya tambah berat sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, antibiotik treatment untuk secondary infection bisa diberikan tetracycline, amoxicillin with clavulanic acid ya. Amoxicillin dengan clavulanik ya, karena dia saling menguatkan, biasanya dia lebih kuat ininya. Chloramphenicol juga bisa dipakai untuk pengobatan. Semua treatment seperti dia harus istirahat, pemberian prednisone ya untuk antiinflamatori sekitar 5-7 hari. Biasanya bisa mengurangi ya derajat keparahan dan frekuensi dari batuknya. Ini prednisone. Ya. Kemudian narkotik antitusif drug seperti butorphanol, hidrocodone bitartat. Ini bisa juga sebenarnya untuk penenang ya, narkotik antitusif supaya mengurangi batuk, refleks batuk ya. Dan non narkotik antitusif bisa juga dikasih DMP ya, dextromethorphan ya. Ini beberapa terbukti sangat efektif untuk mengurangi batuk. Bila perlu, misalkan kalau di tempat praktik ada nebulization ya, nebul itu with saline, dan beberapa mungkin bronchodilatator lainnya bisa ditambahkan seperti ambroxol dan sebagainya, bisa membantu ya mengeluarkan dari sekret yang ada di baik itu nasal maupun di mungkin di parenkim dari pulmonya. Nah, bagaimana pencegahannya ya? Jadi otomatis kita perlu menghindari kontak langsung dari anjing-anjing yang mungkin pernah ada riwayat terkena kennel cough, kemudian good husbandry, routine disinfection ya, well ventilated housing itu juga perlu diperhatikan. Vaksinasi otomatis ya, apabila punya anjing kawanan yang cukup banyak, kita perlu vaksin dengan annual vaksin with modified live virus vaksin untuk para influenza virus, canin adenovirus dan sebagainya. Kemudian bisa juga ditambahkan beberapa vaksin seperti untuk menangkal Bordetella ya. Biasanya kalau di vaksin itu sudah ada Bordetellanya. Kemudian ini yang non infeksi ya, itu collapsing trachea. Collapsing trachea ini dikarakteristikkan sebagai menyempitnya ya kartilago dari trachea, ring kartilagonya. Kemudian sehingga kelihatan hewannya akan sesak ya. Clinical finding yang didapat biasanya antara terlihat kolaps ya trachea dan sulitan untuk bernafas. Sering terjadi pada middle age ya, miniatur atau toy breed dogs ya. Jadi miniatur dan toy breed dog itu seperti chihuahua, anjing-anjing yang kecil ya, ras kecil. Kemudian gejala klinisnya seperti apa? Honking ya. Jadi dia seperti batuk tapi keluar suara yang seperti bell ya. Kemudian biasanya dia sangat berkaitan dengan excitement ya. Dia exercise yang berlebihan. Kemudian apabila kita palpasi daerah trachea akan terlihat dia akan lebih menunjukkan gejala klinisnya ya. Kemudian respiratory distress ya, kesulitan bernafas ya, seperti sesak nafas ya. Kemudian systemic sign of illness absent. Jadi jarang sekali pada tracheal collapse itu diikuti oleh penyakit-penyakit yang sistemik ya, seperti demam dan sebagainya. Hanya terlihat memang kadang kalau kita palpasi area trachea akan terlihat hewannya lebih sulit bernafas atau terlihat ada suara batuknya. Nah, seperti ini diagramnya, ini normal seperti ini, kemudian ini adalah minor collapse dan ini major collapse. Ini tracheanya menyempit ya. Ini kalau kita lihat di sini harusnya dia lebar, sini menyempit sehingga nanti akan kelihatan hewannya akan kesulitan bernafas. Untuk bagaimana mendiagnosanya, biasanya kita bisa mempalpasi ya. Apabila kita kurang yakin dengan palpasi atau physical examination yang kita lakukan, itu bisa dilanjut dengan pemeriksaan radiograf ya, dengan melihat tadi contohnya seperti ini, ada kolaps pada bagian trachea ya. Kemudian fluoroskopi juga bisa, bronkoskopi ya, dengan menggunakan bantuan kamera yang masuk ke bagian trachea ya. Kemudian ada tes ya.
Kemudian treatmentnya bagaimana? Ada dua. Yang pertama itu adalah non medical dan ada yang medical, ya. Nah, non medical ini yang faktor related yang berhubungan juga dengan kesulitan hewan bernafas umumnya adalah berat badan. Ya, jadi kita harus memberikan edukasi ke klien untuk mengurangi berat badan si hewan tersebut. Misalkan apabila ditemukan hewannya obes, ya. Kemudian mungkin ini juga perlu diperhatikan apabila dia pakai collar. Jadi jangan sampai dia terlalu terlalu ngikatnya terlalu keras, ya, atau mungkin bahan dari collarnya terlalu keras, ya. Kemudian dihindari di exercise yang berlebihan, ya, overheating, ya, terlalu panas, strenuous exercise dan sebagainya, ya. Jadi ini non medis, ya, karena kalau kita berikan perlakuan-perlakuan seperti itu, dia bisa menyebabkan memperparah kondisi hewan tersebut. Nah, medical therapy ini bisa secara obat, bisa juga secara obat untuk mengurangi tadi sesaknya, bisa secara surgery juga, ya. Medical therapy ini seperti memberikan obat-obat cough suppressant seperti DMP, ya, untuk mengurangi batuk, ya, dextromethorphan, butorphanol, ya. Ini dianjurkan untuk mengurangi refleks batuk, ya, bronchodilatator seperti aminopilin, tiopilin, butalin, ya, untuk membantu melonggarkan saluran pernafasan. Kemudian antimikrobial apabila dia ada indikasi infeksi bakteri sekunderi, ya, walaupun sebenarnya jarang diikuti dengan gejala klinis yang sistemik, ya. Kemudian kortikosteroid bisa juga diberikan, ya. Kemudian surgical prosedur juga umumnya merupakan lanjutan apabila dengan pengobatan itu tidak ada perkembangan yang baik, ya. Itu surgical prosedur dengan pemasangan stent, ya. Ini contoh dari surgical prosedur, ya. Ini stent yang dipasangkan di trachea, otomatis ini juga perlu endoskopi, ya. Dan ini salah satu contoh pemasangan stent pada anjing Yorkshire Terrier yang sudah di steril dengan usia 11 tahun, ya, betina, ya. Ini stand-nya memang harus panjang umur, ya, dia stay di sini, dan ini sangat cukup membantu untuk hewan tersebut untuk bernafas dengan normal. Kemudian ada juga yang lain akibat alergi bronkitis, ini harusnya nomor 3, ya. Alergi bronkitis ini dikarakteristikkan adanya obstruksi, ya, yang disebabkan oleh akumulasi dari mukus, eksudat pada saluran pernafasan, bronchospasm, yang disebabkan oleh inflammatory cell infiltration, ya, into bronchial walls. Jadi mungkin ada penebalan di situ, ada produksi sekret yang berlebihan sehingga menyebabkan hewan itu kesulitan bernafas. Etiologinya bisa karena bronkitis, ya, yang disebabkan oleh hipersensitivitas reaksi dari beberapa agen alergen, bisa karena infeksi agen, neoplasia, atau mungkin alergen yang tidak diketahui, bisa debu, ya, bisa makanan yang protein yang cukup tinggi dan sebagainya. Clinical finding bisa batuk, wheezing, ya, kemudian bisa diikuti dengan systemic sign, ya, seperti alergi dan sebagainya. Biasanya medical therapy untuk alergi ada corticosteroid, contohnya adalah prednisone. Kemudian dikasih bronchodilator apabila dia ada indikasi kesulitan bernafas dyspnea, ya. Kemudian cough suppressant, dextromethorphan, butorphanol, dihydrocodein, ya. Ini bisa diberikan. Cuman perlu saya kasih tahu bahwa DMP atau dextromethorphan ini adalah obat narkotik, ya. Agak sulit untuk kita dapatkan bila meresepkan secara umum, apalagi kalau misalnya ngambil di apotik, ya. Jadi biasanya DMP kalau kita temui di obat-obatan sudah include dengan beberapa obat yang lain, misalnya dia sudah satu paket dengan antihistamin biasanya, kayak gitu, ya. Kemudian antibiotik apabila ada indikasi ke arah tadi ada infeksi sekunder, ya. Kemudian untuk prognosisnya untuk chronic bronchitis fade to good, ya. Jadi bisa dubious sampai FOSTA, ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah pulmonary parenchyma disorder. Tadi kita udah bahas upper dari nasal, ya, kemudian ini trachea, kemudian ini yang bagian parenchyma, bagian bawahnya. Jadi parenchymal disorder.
Apa aja? Jadi viral pneumonia, ya bisa karena kalisi. Jadi kalisi tidak hanya di nasal, bisa juga sampai parenkim, dan bisa juga Feline Infectious Peritonitis (FIV). Ini juga salah satu virus corona ya pada kucing yang sering ditemukan. Biasanya tampak gejala klinisnya, jadi hewannya itu ada undulasi ya, ada penimbunan cairan pada toraks maupun abdomen. Pada kucing yang ini pada kucing. Kemudian pada anjing yang sering terlihat adalah canine distemper virus ya. Jadi ini most common cause of viral pneumonia in dogs ya. Nah, biasanya yang sering terjadi, walaupun sebenarnya CDV ini bisa terjadi pada semua umur, kemudian namun unvaccinated puppies ya itu lebih sering terlihat, biasanya pada usia 3 sampai 6 bulan ya. Patogenesisnya dari CDV ini biasanya dia menyerang atau menginfeksi bagian epitel, jaringan epitel ya, seperti gastrointestinal, hampir mirip seperti terkena parvovirus ya, karena dia menyerang pencernaan ya. Kemudian tampak juga di sini terlihat ada menyerang respiratori, sistem saraf pusat, dan mata, sehingga kadang tidak sedikit distemper itu ada gejala syarafnya juga. Biasanya untuk clinical finding sekitar 25-75% anjing yang terinfeksi oleh canine distemper itu menunjukkan gejala subklinis ya. Dan anjing-anjing yang menunjukkan gejala klinis ya akan tampak letargi, anoreksia ya, kemudian bilateral cirrhosis to mucopurulen nasal discharge ya, conjunctivitis, dan batuk-batuk ya sering terlihat. Dan kadang disertai juga karena infeksi gastrointestinal itu vomit dan diarea. Ini hampir mirip seperti parvovirus, sehingga perlu konfirmasi apakah benar parvo atau distemper. Cuma kalau udah terkena seperti ini, kita perlu isolasi si anjing tersebut, terutama bila dia di rumah itu masih ada anjing yang lain ya. Kemudian bagaimana dengan diagnosanya? Bila perlu kita melakukan pemeriksaan penunjang yang lain seperti thoracic dan radiografi, kemudian transtracheal untuk sitologi. Dan nanti akan ketemu non-septic inflammation. Jadi mungkin bisa, bila perlu juga kita bisa melihat inclusion body untuk mengetahui apakah ini benar virus atau bakteri ya. Kemudian untuk treatmentnya hanya suportif ya, dengan ditambahkan beberapa antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder. Kemudian prognosisnya 50-50 ya. Cuman umumnya kalau sudah mengarah ke neurologic sign, yaitu agak sulit untuk sembuh ya. Kemudian untuk preventif kita perlu edukasi ke owner untuk vaksin program yang secara rutin ya, untuk dia lebih proteksinya lebih bagus ya. Inilah salah satu contoh CDV dari pada anjing ya. Jadi lihat ada nasal discharge ya, kadang ditemukan ada Harper disease, jadi pengerasan pada telapak kaki ya. Di sini juga ada terlihat conjunctivitis ya, ocular nasal discharge ya. Ya, terlihat ini ada vomit juga, kemudian ada diare, ya, di Harper disease dan sebagainya. Kemudian selanjutnya tadi yang virus, kemudian ini yang bakteri di parenchyma disorder. Itu etiologinya bisa opportunis bakteri yang merupakan bakteri yang umum ada di saluran respirasi. Dia akan menjadi berkembang biak jadi sempurna apabila sistem imunnya akan turun. Apa aja? E. coli ya, kemudian Streptococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, Klebsiella species, dan sebagainya. Dan biasanya predisposisi kondisi ini akan diperparah dengan beberapa infeksi ikutan yang lain seperti bronchial foreign body, kemudian pulmonary neoplasia, dan sebagainya. Dan clinical finding yang bisa kita lihat ada nasal discharge mucopurulen ya di daerah hidung ya. Kemudian productive cough, jadi dia menghasilkan batuk yang berdahak ya. Dyspnea, sulitan bernafas, exercise intolerant. Jadi ketika dia bergerak atau berlari sedikit cepat capek. Kemudian ada demam, anoreksia, letargi, weight loss ya. Ini beberapa gejala klinis yang mungkin kita perlu curigai mengarah ke bacterial infection yang sehingga menyebabkan pneumonia. Diagnosanya
bisa menggunakan tadi anamnesa, dilanjut hasil radiografinya itu berupa alveolar pattern. Jadi terlihat di alveolusnya itu ada pattern yang lebih radio opak ya, dengan bal tadi ya. Bronchoalveolar lavage juga bisa ya. Kemudian ini yang bronchoalveolar lavage atau bisa nanti diperkuat dengan pemeriksaan yang lain seperti CBC dan sebagainya. Kemudian untuk treatment bisa ditambahkan antibiotik, nanti hasil tergantung sekali hasil swabbing atau identifikasi sensitivitas untuk pengobatannya. Untuk gram positif kokus ya, itu trimethoprim, sulfonamid ya, chloramphenicol dan cephalosporin. Kemudian untuk gram negatif itu trimethoprim, sulfonamid, chloramphenicol, enrofloxacin, gentamicin. Ini adalah beberapa obat-obat antibiotik yang sering diberikan untuk infeksi pada bakteri saluran pernafasan atas maupun bawah ya. Tapi hati-hati ya, gentamicin ini sifatnya nephrotoksik ya, harus diperhatikan kondisi hewan, apakah pernah mengalami gangguan ginjal, itu diperhatikan karena bisa memperparah kondisi hewan tersebut untuk gagal ginjalnya. Bronchodilatator, theophylline ya, untuk memudahkan hewan itu bernafas, drugs yang lainnya. Kemudian supportive therapy, airway hydration ya, untuk mengurangi mungkin viskositas kekentalan dari discharge yang ada di saluran respirasi, itu bisa. Kemudian fisioterapi juga diperkenankan, suplementari oksigen bisa diberikan. Kemudian yang ketiga ini adalah mikotik pneumonia yang disebabkan oleh jamur ya. Ada histoplasmosis, ada blastomikosis, sama coccidioidomycosis. Patogenesa masing-masing ini sangat bergantung sekali, tapi biasanya dia masuk ke tubuh itu lewat respiratory tract ya, nanti bisa menyebar ke bagian-bagian lain, ini diminish to other organ, jadi dia bisa menyebar ke organ-organ lain ya. Jadi ini contohnya seperti blastomikosis ya. Awalnya yang terserang itu adalah bagian paru ya, kemudian bisa menyebar ke kulit, kemudian ke mata, ke tulang, limfonodus dan sistem saraf pusat dan sebagainya. Sedangkan yang coccidioides immitis ya, yang terserang pertama itu adalah bagian paru dan bisa menyerang ke bagian-bagian yang lain seperti bone, joint dan sebagainya ini. Kemudian clinical finding, biasanya sering terlihat ada gejala ikutan lain seperti tanda-tanda pada perubahan gastrointestinal seperti bisa vomit, bisa itu diare. Kemudian diikuti dengan kehilangan berat badan, kemudian di sini ada demam dan anoreksia ya. Jadi di sini terlihat bahwa clinical finding yang sering terlihat ada dyspnea, kemudian ada batuk, kemudian pada saat kita melakukan auskultasi ada perubahan suara dari paru-parunya. Ya, ini terlihat juga perubahan gastrointestinal seperti large bowel diarrhea, chronic weight loss dan sebagainya ya. Hasil sitologi dari bronchoalveolar lavage ya, ini terlihat ada blastomikosis, ada coccidioidomycosis, kemudian ada histoplasmosis ya. Ini bentuk dari histologinya terlihat ada bulatan ya. Ini contoh blastomikosis ya. Ini hampir mirip semua ya, baik blastomikosis maupun coccidioidomycosis. Jadi itu menunjukkan bahwa memang struktur dari mikosisnya ini round ya, jadi bulat seperti ini. Oke, untuk diagnosanya bisa dengan menggunakan radiograf, kemudian transnasal wash cytologi tadi seperti contohnya terlihat ada inflamasi ya dari neutrofilik, eosinofilik dan sebagainya. Kemudian fungal kultur atau serologi sangat membantu sekali untuk peneguhan diagnosa. Nah, bagaimana dengan treatmentnya? Nanti kita bisa memberikan beberapa antibiotik apabila ada infeksi kandidat dan ditambahkan dengan beberapa antifungal. Seperti contohnya adalah pemberian amphotericin B dan ketoconazole atau itraconazole. Dan ini primary pulmonary parenchyma disorder ya, yang lain ya, dari parasitic infection bisa karena memang migrasi dari larva misalkan Metastrongylus ya menuju ke paru sehingga bisa menyebabkan
gejala klinis yang tadi yang udah hubungan sama parenkim pulmo ya, yang mana transmisinya itu bisa melewati trakea, kemudian bifurkasio dari bronki dan sebagainya, sehingga itu bisa menyebabkan perubahan-perubahan pada saluran respirasi kronis ya, atau mungkin infeksi derajat larvanya sudah parah ya, akan terlihat kronik batuk yang kronis ya, kemudian ada sesak nafas atau BISNU, exercise intolerant tadi. Kemudian diagnosa bisa dengan radiograf, transtracheal wash, jadi bisa dengan BAL tadi ya, dengan ditemukan beberapa larva tadi, larva tipe 1 ya, atau telur dari cacingnya ya. Untuk treatmentnya sendiri bisa menggunakan beberapa obat cacing seperti levamisole ya, kemudian thiabendazole, febendazole, albendazole, ivermectin ya. Ini adalah beberapa treatment yang bisa diberikan pada hewan tersebut ya. Ini contoh dari larva 1 ya, dari Osleus philaroides ya, osleri, kemudian Aelostrongylus obstrusus. Ini penampakan pemotongan dari histologinya terlihat di parenkim pulmo. Ini cacing-cacingnya yang dan larvanya ya. Ini contohnya ya, ini terlihat ada larva cacing. Kemudian ya ada yang lain, Aelostrongylus obstrusus ya. Ini juga hampir mirip seperti yang larva cacing yang tadi. Ini dan nanti untuk pengobatannya bisa dengan febendazole, albendazole, ivermectin ya. Kemudian untuk yang terakhir ini pleural effusion disorder. Pleural effusion disorder ini adalah ada timbunan cairan ya, efusi ya, ada timbunan cairan pada rongga pleura di rongga toraks ya, bisa terjadi pada anjing maupun kucing. Kemudian untuk etiologinya sendiri bisa nanti melihat ini tapi gejala klinis yang tampak itu seringnya adalah dyspnea, kemudian lung sound-nya itu dia tampak lebih peka, suaranya seperti drum yang terisi cairan. Apabila kita perkusi dia lebih menyerap suara ya. Ini adalah salah satu contoh hasil ronsen dari hewan mengalami efusi pleura ya. Ini terlihat rongga toraksnya terisi cairan penuh ya. Bisa isi cairan ini transudat, bisa modified transudat, non-septic exudat, septic exudat ya. Silus effusion silus itu warnanya seperti krim ya, coklat yang ada darahnya ya. Hemorrhagic effusion ya. Dan ini bisa disebabkan oleh beberapa kondisi seperti ini, hipoalbuminemia dan sebagainya, neoplasia, kemudian idiopatik silotoraks ya, bisa karena trauma, neoplasia dan sebagainya. Oke. Kemudian pleural space disorder ini diagnosanya paling bagus dengan radiograf, dan yang kedua itu torakosintesis ya. Treatmentnya itu sangat bergantung sekali terhadap penyebab dari pleural effusion tadi. Nah, ini tambahan sedikit terkait kasus ITB tadi, bisa diberikan antibiotik, drug of choice-nya tadi bisa menggunakan beberapa pilihan antibiotik ya, mungkin amoxicillin clavulanik ya, bisa juga di enrofloxacin, oxytetracycline, chloramphenicol dan sebagainya. Kemudian untuk bronchodilatatornya bisa pakai thiopilin, aminopilin, terbutalin. Kemudian untuk antihistamin dan kombinasi steroid ya, kita bisa pakai trimeprazin dan prednison. Kemudian untuk antitusipnya bisa pakai narkotik antitusip seperti DMP, dexamethasone. Dan ini bisa dikombinasi sebenarnya di dalam satu nebulizer ya, isinya terbutalin, gentamisin, steroid dan NaCl. Kemudian untuk batuk karena atrial kolaps bisa kita juga berikan beberapa tambahan obat seperti antitusip, antiinflamasi dan bronchodilatator. Dan ini untuk manajemen batuk karena tracheal kolaps bisa ditambahkan sedasi, contohnya seperti ACP, acipromazin, hidrokodon untuk buterpanol, dikombinasi dengan antihistamin, antibiotik dan lasik. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti kalau ada yang kurang kita akan diskusikan kembali di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.